Shalom. Shalom. Gimana lemes? Puasa ya? Kalau puasa ndak makan masih ndak masalah. Kalau puasa duit itu loh. Yang repot ya. Angel kan? Kapan bukoe? Tapi Tuhan itu baik. Saya kan banyak masalah ya, banyak pergumulan. Tapi saat saya itu terus saya itu melihat masalah saya. Disitulah hati saya itu, tubuh saya ini tiba-tiba lemes, gemeter, ndredeg. Tapi firman Tuhan itu, makanya kita harus baca firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang terus berbicara. Akhirnya saya katakan, enggak. Aku punya kuasa. Aku enggak takut. Terus saya berdoa, saya serahkan semuanya. Saya minta damai sejahtera untuk Tuhan. Saya kuat. Padahal masalahnya sampai sekarang ini belum selesai. Tapi itulah Bapak kita yang tidak pernah tinggalkan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah akan hidup kalian, apapun hidup kalian itu. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan selalu turut bekerja. Itu firman-Nya. Tuhan selalu turut bekerja dalam setiap apapun. Itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Mungkin bagi kita, kok ngene ya, kok rugi, kok ngene aku ya. Tapi engkau harus tahu, itu Tuhan izinkan. Agar kita semua ini menjadi benar-benar kuat, tidak mudah mengeluh. Kita kuat dalam menghadapi masalah. Kita tidak mudah putus asa. Tapi saya percaya jemaat House of Kana ini benar-benar hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa pengajaran yang diberikan oleh hamba-hambanya di House of Kana adalah pengajaran-pengajaran yang murni, yang dari firman Tuhan. Itu biarlah semua pengajaran firman yang diberikan untuk kita semua, termasuk saya, itu biar tertanam. Agar kita tidak menjadi gereja-gereja yang akarnya cuman baru tumbuh ya. Kayak kemarin saya mindah cabai baru segini, saya pindah ke pot. Itu saya lupa, saya taruh ke pangan anget matahari pagi itu ya. Lupa saya itu sampai jam 10. Loh, loyo loh saudara. Loyo gini loh. Bisa enggak berdaya. Seperti itulah kalau kita tidak berakar di dalam Tuhan. Kena panas sedikit aja sudah loyo. Kena masalah yang seharusnya tidak membuat kita itu apa-apa, tapi kita bisa kesakitan. Karena apa? Karena kita tidak ditanam. Biarlah kita itu ditanam di gereja ini. Karena gereja ini memberikan nutrisi-nutrisi firman-Nya. Mari kita kembali ke intinya. Kembali ke firman Tuhan. Mari firman tema bulan ini ya untuk kita semua diambil di dalam. Ya wis, kadung ngomong itu lali. Dalam Yohanes 21 ayat yang ke-16. Pak Hendro duduk sih. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Sekarang ini diganti dengan nama kita. Bu Alfiret, apakah engkau mengasihiku? Tuhan Yesus loh ya, bukan saya. Bu Surya,
Bu Silvi, semua ya. Apakah kita akan menanggapi pertanyaan itu dari Tuhan? Itu pun yang ketiga ya. Yang pertanyaan yang ketiga sama. Dan hatinya sedih. Seperti kita kalau rasanya kan enggak kayak Tuhan kok enggak percaya sih. Seperti kon Mbak Nita. Temen ta? Iya ta? Terus mana? Temen ta? Kan sesuai. Tapi enggak percaya wis. Wis gak usah. Akhirnya kan mentak, tapi Tuhan enggak loh ya. Tuhan tetap mengasihi. Cuman dikatakan gembalakan domba-dombaku. Karena Tuhan menuntut kasih hati kita. Seperti Tuhan mengasihi, Petrus mengasihi murid-muridnya, mengasihi kita semua. Tuhan juga menuntut kasih kita kepada sesama kita. Seperti yang diteladankan. Dan firman ini ya saya saya angkat di dalam tema bulan ini, saya angkat di dalam Matius 20 ayat yang ke-34. Matius 20 ayat ke-34. Dikatakan di sini, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tapi kebanyakan kita semua, sekalipun hati kita tergerak, tapi terkadang waduh wis kelewatan ya aku sakno rek wong iku mau rek koyoke keluwen. Sambil liwat gini, tapi kita jalan. Walah wis keliwatan. Tapi Tuhan enggak, tergeraklah hati Yesus dan dia menunjukkan bahwa dia mengasihi. Ia menjamah mata mereka dan seketika juga mereka sembuh. Dia menrefleksikan gitu loh. Apa yang di dalam hatinya, dia tergerak untuk merasa kasihan, orang itu sudah buta. Dia tergerak kemudian dia datangin, dia menjamah. Tapi apakah kita seperti itu? Kadang-kadang ya, kalau hati kita mood. Tapi Tuhan menghendaki bukan karena perasaan. Oh hatiku gak enak, wis gak dhisik. Apapun saat itu juga kalau engkau digerakkan oleh Roh Kudus untuk menolong seseorang. Kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu, kerjakan itu. Karena tanpa kasih Allah, kita tidak akan sanggup mengerjakan. Karena apa? Manusia itu jahat. Manusia itu pikirannya penuh dengan tipu muslihat. Penuh dengan rancangan-rancangan yang jahat. Tuhan tahu kalau manusia itu hatinya itu sudah penuh dengan kedengkian. Makanya kalau kita melakukan sesuatu karena mengasihi tanpa kasih dari Tuhan, kita enggak sanggup melakukannya. Kita sanggup mungkin kalau beberapa kali saja ya. Oleh karena itu apa? Hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam firman-Nya. Karena Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk selalu memiliki belas kasih, untuk selalu ada dorongan engkau mengerjakan kasih itu. Tanpa Tuhan, engkau tidak sanggup. Makanya Tuhan mau kita melekat kepadanya. Ada di dalam ini ya, kasih. Kasih itu inti dari segalanya. Dari seorang Kristen. Bentar. Nah, mengasihi adalah inti dari iman Kristen. Karena apa? Karena Tuhan itu kasih. Makanya kekristenan itu adalah identik dengan kasih. Gak boleh balas dendam, gak boleh menyakiti. Itu diajarkan Tuhan kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu
Itu di Markus 12 ayat yang 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sumuk ya. Sumuk. Saya tak coplok ya apa. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iso enggak? Bisa. Kalau kita melekat sama Tuhan. Kalau kita selalu mendengarkan firman-Nya dan mengerjakannya. Enggak ada yang enggak bisa kalau bersama Tuhan. Apapun itu. Enggak ada yang engkau katakan aku enggak sanggup. Kalau engkau tanpa Tuhan memang enggak sanggup. Kasih ini kelihatannya sakno mengasihi. Oh, ini butuh benar-benar kita itu apa ya? Untuk menolong orang lain. Enggak bisa langsung menolong. Banyak yang ada mengeluarkan pertanyaan. Kok pas tak tolong, mari ngono gepuk mburi. Kok pas mari tak tolong, mari ngono aku diilok-ilokno. Akhirnya gak jadi menolong kan. Tapi biarlah kita seperti orang yang menolong orang Samaria. Itu siapa itu? Orang Samaria ya Pastor ya. Nah, itulah kasih. Orang imam lewat cuma dilewati toh ada orang yang sakit ya. Itu lupa saya. Orang Lewi ya. Tapi orang Samaria dia datang, dia enggak mengenal Allah Israel. Tapi dia apa? Dia melakukan 10 hukum Allah, yaitu mengasihi manusia. Dia enggak tega melihat orang itu terkapar di jalan. Ada belas kasih dari orang itu. Dia datang dan dibawanya dia ke penginapan. Orang yang punya penginapan itu diberi uang, suruh merawat. Itu yang namanya kasih yang nyata, kasih yang direfleksikan. Bukan hanya di mulut. Kalau di mulut setiap orang pasti bisa. Aku sakno rek, tapi enggak melakukan apa-apa. Mereka mengasihi cuman karena komen. Komen, ya cuman komen. Gak bisa berbuat apa-apa. Cuman komen aja. Tapi Tuhan gak menghendaki yang seperti itu. Kalau engkau mengasihi, berikanlah dengan setulus hati. Engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Biar engkau mengasihi dengan segenap hatimu, dengan kekuatanmu, dengan akal budimu. Berarti apa? Seluruh kehidupan kita. Yang terutama kasih kepada Tuhan. Sebab apa? Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dulu. Karena Dia sudah menyelamatkan kita semua. Saudara-saudara kasih Tuhan. Ketika kita mau peduli dan menjadi saluran kasih Tuhan bagi sesama kita, disitulah kasih Tuhan dinyatakan melalui hidup kita. Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk berbuat baik. Tuhan gak pernah menghalangi untuk kita melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Tuhan gak pernah menghalangi. Tuhan akan membuka, menyediakan. Karena Tuhan gak mau berhutang. Tuhan akan dikembalikan apa yang sudah kau berikan kepada orang lain untuk menolong. Karena Tuhan itu mengasihi semua manusia. Gak pilih-pilih, oh Kristen saya percaya mbak aku, yang lainnya enggak. Justru Tuhan mau menyelamatkan jiwa-jiwa. Makanya sekarang puji Tuhan ada apologet. Mereka dipakai Tuhan untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Juga melalui kitab-kitab mereka. Sehingga banyak bangsa ini
yang sudah mengenal Tuhan dan bertobat. Kita perlu berdoa untuk jiwa-jiwa saudara. Karena Tuhan selalu peduli dengan jiwa. Jiwa itu sangat berharga bagi Tuhan. Makanya kalau ada satu jiwa diselamatkan, seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Cuma situ loh. Berarti apa? Betapa besar ya Pastor ya. Di Surabaya memang mantap. Besar kasih Tuhan untuk manusia ini. Maka tergeraklah hati Yesus. Saya rindu untuk setiap kita ini boleh hati kita boleh diperbarui oleh Tuhan. Saya rindu jemaat Dosokana ini benar-benar Tuhan perbarui hatinya, pikirannya. Tidak lagi memikirkan apa yang dilihat, tidak lagi hatinya melihat apa yang kita lihat dengan mata. Tetapi saya selalu berdoa untuk jemaat Dosokana, biar hatinya yang melihat kuasa Tuhan. Biar pikirannya ini hanya diisi pikiran-pikiran Kristus. Sehingga kita tidak ketakutan. Saudara, saya itu menghadapi masalah itu tidak ringan ya. Sampai saya itu boleh kok kita itu mengeluh. Tapi waktu kita itu jangan mengeluh kepada semua orang, setiap orang. Kita mengeluh kesukaran kita, masalah kita. Lebih baik engkau mengeluh, engkau utarakan semua kepada Tuhan melalui doamu. Saya itu sampai seperti ini. Tuhan, aku wis enggak sanggup Tuhan. Kalau aku terus menghadapi seperti ini, aku enggak sanggup Tuhan, aku angkat tangan. Aku angkat tangan Tuhan, aku sudah enggak sanggup lagi. Tapi Tuhan, apa yang dalam hati saya itu Tuhan bicara, engkau sanggup anakku. Di situ aku menangis. Tuhan, aku sanggup. Asal aku bersamamu Tuhan, aku enggak mau sendirian. Aku menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan. Aku serahkan. Dan yang tadinya badan ini lemes itu bisa, enggak tahu ya, tiba-tiba itu bisa kayak ada kekuatan gitu. Itu waktu kapan hari itu Selasa itu yang saya datang itu lemes. Saya itu gemeter ini kaki ini. Saya sudah enggak ini. Tapi waktu pujian penyembahan dinaikkan, saya menyembah Tuhan. Tuhan, aku enggak tahu apakah aku bisa menyembahmu saat ini. Engkau tahu hatiku. Tapi apa? Ternyata enggak saya tiba-tiba saya bisa menyembah gitu. Saya bisa menyembah Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Kalau kita rindu untuk menyembah dan kita enggak bisa, katakan. Tuhan akan bawa kita untuk menyembahnya. Dan saya menyembah waktu itu. Dan apa yang terjadi? Kaki saya tiba-tiba bisa kuat. Saya bisa kuat. Itu yang saya rasakan waktu Selasa 2 minggu yang lalu itu. Saya bisa ketawa. Ya enggak tahu bagaimana. Hanya Roh Kudus yang sanggup membawa kita hidup dalam sukacita. Kalau engkau menghadapi sesuatu dan engkau kemudian tiba-tiba engkau tidak sanggup, jangan sampai firman yang sudah ditaburkan Tuhan itu dicuri oleh iblis. Karena iblis enggak mau kita itu memiliki sukacita. Iblis enggak mau kita itu memiliki damai sejahtera. Iblis selalu mengadu domba. Iblis selalu memberikan ketakutan. Jadi kita baca di dalam Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan.
Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Tuhan itu mengasihi orang yang baik, orang yang tidak berterima kasih, orang yang jahat. Tapi kita mengasihi orang yang membuat kita senang. Kita mengasihi orang peduli, orang yang selalu menolong kita. Tapi orang sing nyegekno wis males. Orang yang hidupnya selalu menyakiti orang lain, dianggap enggak bermanfaat, engkau meninggalkan. Tapi kalau Tuhan dia mengasihi, dan apa yang harus kita lakukan untuk orang-orang yang seperti itu? Kita harus berdoa untuk mereka. Kita harus bisa memberikan waktu untuk mereka. Saya mengenai kasih ini saya mengalami ya. Sampai dan sempat firman itu menegur saya. Ada tetangga, dia itu kan kencing manis. Jalannya itu sudah kayak kuro, apa itu? Jadi, nah, gak apa-apa kalau seperti itu. Dia duduk di bangku warung saya. Sedangkan kan orang seperti itu kan kencing apa itu kan bisa di celana ya. Baunya kan enggak enak. Itu saya tuh mangkel. Itu lupa sesaat ya. Saya tuh aduh tak tinggal ngalih. Itu manusia ya. Tapi Tuhan tegur saya. Bagaimana engkau mengasihi aku? Sedangkan dia yang butuh pertolongan aja engkau tinggalkan. Saudara, kita sering menghadapi seperti itu. Apa yang membuat kita itu jijik, apa yang membuat kita itu enggak mau menolong. Tapi Tuhan katakan dia butuh pertolonganmu, dia butuh kasihmu, dia butuh engkau memperhatikan. Saya nangis di situ. Tuhan ampuni aku, kalau aku belum bisa mengasihi dengan tulus Tuhan. Aku masih mengasihi orang lain itu, seseorang itu dengan apa yang saya mau. Tuhan enggak mengendaki. Kalau kita hidup kita di dalam Roh Kudus, hidup kita selalu di dalam firman-Nya, kita melakukan hal yang tidak menyenangkan hatinya. Itu kita sudah tahu. Kita sudah tahu, jangan sampai berhari-hari, enggak sampai berjam-jam. Kita tahu kalau Tuhan tegur, Roh Kudus tegur, saya sudah berbuat salah. Kalau engkau ditegur Tuhan, jangan kau marah. Tapi itu mengajar kita untuk membentuk karakter kita. Karena Tuhan mau kita itu sungguh-sungguh memiliki hati yang mengasihi. Tanpa pamrih, tanpa mau dibalas. Itu yang Tuhan mau. Sebagai anak-anaknya. Kita harus mencerminkan pribadi Tuhan Yesus. Kita kalau mau menolong orang jijik, tidak mau ya. Tapi Tuhan menolong orang yang sakit lepra. Orang yang lepra itu cuma dari jauh. Dia tahu dia nggak layak. Dia harus diasingkan gitu. Tapi dia dari jauh Tuhan. Tapi apakah Tuhan? No. Ojo cedek. Wis teko kene ae. Enggak. Saya yakin dia pasti mendekati. Karena dia tahu bahwa orang itu enggak akan bisa mendekati Tuhan Yesus. Tapi Tuhanlah yang datang. Saya percaya Tuhan yang datang menjamah. Kemudian apa yang Tuhan katakan? Pergilah. Datangi imam. Karena dia kan yang menentukan orang lepra ini sudah bersih atau enggak, hanya imam-imam. Tapi 10 orang lepra yang mengucap syukur, cuma 1. Dia kembali pada Tuhan, mengucap syukur, terima kasih. Apakah kita bisa?
melihat pemulung yang kotor. Kita menolongnya dengan dekat. Tanpa Roh Kudus kita nggak sanggup. Makanya melekatlah kepada Tuhan. Tuhan mau kita melekat, memberikan sepenuhnya hidup kita. Bukan hanya hati kita, pikiran kita. Supaya apa? Pikiran ini tidak diombang-ambing. Tuhan akan memberikan pikiran yang baru. Yang engkau akan memahami. Apa kehendaknya Bapa, apa kehendaknya, apa rencananya. Saya bisa mengatakan, karena saya mau Tuhan, aku mau Engkau mengajar aku. Aku mau Tuhan memberikan aku pengertian. Untuk mengerti apa yang menjadi hatimu Tuhan. Karena kalau kita tidak minta roh untuk bisa mengerti Tuhan, Tuhan nanti akan menyingkapkan semua firman itu. Terkadang firman itu enggak waktu kita baca terus ngerti enggak. Terkadang kita pas duduk-duduk, firman itu bisa bicara. Bisa mengerti kita. Makanya berikan hatimu, berikan hidupmu untuk Tuhan. Agar Tuhan bisa mengajarkan kasih-Nya itu kepadamu. Bagaimana mengasihi dengan sepenuh hati. Saya pernah menolong pemulung, ini boroen ya. Boroen, enggak tahu kena apa. Tambah lama saya lihat lagi kok tambah. Terus saya datengin, Bu kok kenapa? Enggak tahu kena apa gitu loh, jangan gitu Bu. Mending pakai ditali, jadi enggak kena sampah itu enggak langsung ke kulit. Terus saya doakan, saya kasih obat antibiotik sama salep. Nah itu salepnya Bram kalau enggak salah. Loh mas salep ndi? Iku larang mah. Larang memang iya, akhirnya 3 hari. Orang itu sudah kering, sudah kempes, sudah ini gitu. Itu saya percaya itu bukan karena kekuatan saya. Karena dia pemulung gitu ya. Tapi disitulah saya belajar. Untuk saya mengasihi orang-orang yang menganggap bukan apa-apa. Mereka cuma orang-orang kotor. Tapi Tuhan mengasihi mereka. Makanya saya tiba-tiba saya bisa nyamperin, saya doakan yang luka itu, terus saya kasih obat 3 hari, dia sembuh. Saya suruh Bu pulang langsung dibersihkan pakai air anget. Saya kasih untuk cuci boroknya itu. Saya percaya dia pasti merasa ada yang memperdulikan gitu. Walaupun aku kayak gini rek, ternyata ada orang yang memperdulikan. Itu kasih Tuhan. Makanya jangan ditahan-tahan kalau engkau mau menolong orang, tolong saat itu. Kalau hatimu tergerak untuk menolong, tolong saat itu. Itu momen yang dari Tuhan. Itu kasih Tuhan. Jangan kau abaikan. Disitulah engkau sudah menolong Tuhan. Dengan kau mengasihi orang lain, tidak menunda-nunda engkau menolong. Menolong bukan hanya terutama kepada saudara-saudaramu, keluargamu yang dekat. Biasanya orang kalau menolong keluarga yang dekat itu sulit, banyak macam. Walah, ada aja. Tapi kalau mereka menolong orang lain, cepat. Kenapa? Karena dengan orang lain, dia mengatakan, wah aku ditolong ini. Tapi kalau saudara, biasanya kan diem. Makanya biar hati kita ini tetap tulus di dalam mengasihi Tuhan. Agar kasih Tuhan itu memenuhi hidup kita. Sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Tuhan akan memberikan, kalau kita mau sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan kita hati yang baru. Dikatakan di Yeskiel 36, kamu akan kuberikan hati yang baru. Kalau engkau enggak meminta, sekalipun engkau tergerak, engkau enggak melakukan,
Apakah itu yang namanya mengasihi? Enggak. Tetapi kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan, biarkan hidupmu dibentuk Tuhan. Biarkan engkau diperbarui hatimu, pikiranmu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Serahkan hidupmu untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan berikan. Hati yang lama ini dibuang. Sehingga kita tidak mengeraskan hati. Jarno, aku semangkel. Itu mengeraskan hati. Tapi kalau hati kita ini sudah diperbarui, hati kita itu akan hati yang lembut. Hati tanah yang gembur. Mudah dibentuk. Kalau batu itu apa bisa dibentuk? Angel. Batu itu sulit untuk dibentuk. Apalagi batu hitam itu ya. Oh yang diciumi. Batu hitam yang dilas. Itu batu ajaib. Ya. Batu itu sulit untuk dibentuk. Tapi tanah liat mudah dibentuk. Karena dia apa? Dia gembuk. Walaupun tanah liat itu masih ada batu kerikil-kerikil, ada duri, ada apa? Kaca-kaca kecil-kecil. Tuhan akan cabut. Tapi itu akan apa? Air itu akan meresap pada tanah liat itu. Air kehidupan firman Tuhan akan meresap. Walaupun mungkin banyak ganjalan. Tapi dia tetap meresap. Tapi kalau batu, dia di luar sudah melender kabeh. Enggak bisa meresap. Akhirnya apa? Dipatahkan kan sama Tuhan. Tapi enggak bisa dibentuk. Dibentuk pun enggak bisa kelihatan kecuali pemahat ya. Jadi patung. Itulah. Kita akan diberikan apa? Hati yang lembut, tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat, hati yang taat. Taat. Kita harus taat sama Tuhan. Apapun keadaan kita. Taat itu kalau taat sama Tuhan itu memang berat, saudara. Antara hati daging kita itu menolak. Makanya Tuhan itu mengajarkan kita tidak, kalau masih baru lahir, baru jadi bayi, anak-anak, itu masih diberikan makanan-makanan yang lembut. Oh, masih apa dituruti. Kemarin kapan hari itu cerita Bu Heni. Dia selalu berdoa sampai Tuhan itu dijawab. Karena apa? Karena tahu Tuhan. Dia baru lahir, butuh makanan lembut. Apa yang kamu minta pasti dituruti. Kita sama anak-anak kan pasti nuruti. Tapi ada kalanya suatu saat engkau akan tumbuh jadi dewasa, engkau tidak lagi butuh makanan lembut. Tapi engkau harus makan makanan yang keras. Makanan keras itu apa? Ya segala masalahmu. Apa yang kamu hadapi itu makanan yang keras yang dari Tuhan. Jangan ditolak. Engkau harus mengunyah. Supaya apa? Supaya menjadi vitamin. Walaupun makanan itu keras, tapi kalau Tuhan yang memberikan makanan itu akan menjadi apa? Vitamin dalam hidup kita, membentuk karakter kita. Dan kita akan lebih lagi mengenal Tuhan, mengerti, merasakan kasih Tuhan itu. Gak akan pernah bisa kita lupakan. Tapi kalau kita cuma sekedar mengasihi, kita sekedar datang untuk menyembah, setelah itu sudah. Penyembahan yang benar adalah saat engkau berdua saja sama Tuhan. Saat itulah penyembahan yang murni yang daripadamu. Tapi kalau menyembah bersama-sama, ini memang kayak apa ya? Kayak transfer roh gitu ya. Bisa
Bisa semua. Yang sungguh-sungguh sampai ke rumah dia masih ini menyembah hidupnya ini, hatinya ini. Tetapi yang cuman hanya kena wus, keluar sudah. Kalau cuman kena samberan aja, untuk apa kita kena samberan aja? Biar api Roh Kudus itu jangan hanya menyambar, tapi tinggal di dalam kehidupan kita. Supaya api Roh Kudus itu terus menyala-nyala. Sehingga kita terus semangat. Tidak semangat di dalam gereja. Karena ada api Roh yang menyambar. Kemudian sampai rumah. Belum sampai rumah di jalan mungkin waduh ya apa ya? Aduh Tuhan ya apa iki? Wis ngono. Itu pernah saya merasakan seperti itu. Saudara ikut Tuhan itu, saya ini sudah merasakan apa yang namanya kayak merasa Tuhan itu meninggalkan saya. Saya pernah merasakan seperti itu. Tapi saat saya berteriak, Tuhan Engkau tinggalkan aku ya. Baru saya itu merasakan bahwa Tuhan itu memang tidak pernah meninggalkan. Sekalipun saya dalam keadaan kepepet, sekalipun saya ada di dalam lembah kekelaman, saya tahu Tuhan menyertai saya. Saya pernah Tuhan itu menunjukkan bahwa aku ini menyertaimu, anakku. Waktu itu saya di Bogor. Dari pagi saya selesai berdoa sampai sore. Saya itu merasa ada Tuhan gitu. Di mana-mana Tuhan, saya merasa ikut. Sampai saya akhirnya itu sadar gitu ya. Setelah sore itu saya sadar, Tuhan, Engkau ada Tuhan, Engkau ada. Itu Tuhan yang menyatakannya. Dia menyatakan bahwa aku itu gak pernah tinggalkan kamu kemanapun. Itu saya sampai tidak, Tuhan, Engkau ada Tuhan, Engkau ada. Saya ingat waktu itu. Saya nangis. Disitulah saya gak takut lagi. Mari saudaraku, minta pengalaman sama Tuhan. Menghadapi masalahmu. Biar Tuhan engkau mengalami bersama Tuhan sehingga engkau tahu Tuhan ada. Jangan menghadapi masalah dengan sendirian. Tapi hadapi masalahmu itu bersama Tuhan. Jangan anggap masalah kecil, Tuhan gak usah melok-melok Tuhan. Oh no, jangan meremehkan. Apapun yang kamu lakukan, lakukan itu. Seperti untuk Tuhan. Jadi Tuhan selalu ada dalam hal kecil pun. Engkau menyadari bahwa itu karena Tuhan. Bukan karena kalau masalah besar selesai, oh itu Tuhan. Kalau kecil aku sendiri, no. Tuhan yang memberikan segalanya dalam hidup kita. Tuhan yang memberikan hikmat untuk kita bisa melakukan ini, kita bisa berbuat ini. Itu karena Tuhan yang membimbing kita. Saya baca firman itu, baru saya itu ngeh yang perjanjian lama itu. Berapa kali saya baca habis. Tapi saya membaca yang terakhir ini, saya tuh merasa iya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel itu sudah, tapi Tuhan tetap mencari orang yang berkenan di hadapnya untuk dipakai, untuk menyelamatkan yang lain. Segala rencananya untuk bangsa Israel, semua terjadi. Tidak ada rencananya yang gagal. Makanya saudara, kalau kita merenungkan, kalau kita membaca firman Tuhan, renungkan, minta Roh Kudus ambil bagian di dalam menerjemahkan, di dalam menyingkapkan semuanya. Agar kita itu bisa mensyukuri, agar kita itu bisa, Tuhan aku ini bukan apa-apa. Aku bukan apa-apa, sampai sekarang pun saya kalau berdiri di sini, saya katakan, Tuhan aku bukan siapa-siapa. Aku berani berdiri di sini menyampaikan firman-Mu karena Tuhan beri kesempatan. Dan Tuhan yang bekerja. Saya merasa bukan apa-apa.
Saya percaya bukan saya. Tuhan, aku ini bukan apa-apa. Aku enggak tahu. Tetapi Tuhan yang menaruh perkataannya dalam mulutku. Maka jangan remehkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini mendewasakan kita, saudara. Bisa menghadapi apapun. Mengasihi Tuhan harus melakukan hukum-hukumnya. Kita harus taat dengan perintah-perintahnya. Jangan mengasihi Tuhan kalau Dia memberkati kita. Baru kita mengasihi. Enggak, kita harus taat pada hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya, perintah-perintahnya. Di mana peraturan? Di dalam firman Tuhan. Kalau kita sudah melakukan perintah-perintahnya, kita taat dengan hukum-hukumnya. Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Tapi Tuhan juga enggak berjanji engkau tidak akan mengalami masalah, engkau tidak akan mengalami pergumulan. Enggak. Tuhan memberikan apa? Kekuatan untuk setiap masalahmu. Tuhan akan memberikan janjinya untuk menyertai dan melewati masalahmu ini bersamanya. Tidak sendirian. Engkau harus tahu bahwa engkau tidak pernah sendiri. Mungkin sepertinya engkau menghadapi sendiri masalahmu. No, Tuhan tahu masalahmu. Kalau Tuhan seakan-akan membiarkan, Tuhan mau engkau lebih lagi kepadanya. Tuhan mau engkau lebih lagi kuat. Makanya orang kalau secara fisik ke fitness supaya ototnya kuat. Terjamah hatinya. Tapi dengan firman Tuhan, otot roh kita ini akan kuat. Dengan apa? Dengan pergumulan-pergumulan itu loh. Itu yang membuatkan otot kita itu kuat secara rohani. Makanya Tuhan sampai mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi? Karena dia mau, Petrus itu sungguh-sungguh hanya tertuju kepadanya. Supaya apa? Nanti kalau dia dipakai, dia enggak gampang menyerah. Makanya gembalakan domba-dombaku, kata Tuhan. Menggembalakan itu berarti apa? Bukan hanya ngiring toh, enggak. Mereka harus menyediakan makanan, membawa ke domba-domba itu, memberi minuman, makanan, tempat. Seperti apa? Itu Tuhan katakan bukan secara jasmani ya, bukan secara daging ya. Tetapi yang Tuhan katakan ini secara roh. Roh, karena Allah itu roh. Maksudnya apa? Domba-domba yang haus dan lapar, dia harus memberikan makanan-makanan yang sehat melalui firman-Nya. Seperti Pak Sam, gembala. Dia sudah memberikan makanan-makanan yang sehat untuk domba-dombanya. Supaya apa? Enggak lapar, enggak haus. Kalau domba itu haus dan lapar, dia akan keluar cari. Ya kalau dapat makanan yang sehat. Kalau yang dimakan rumput itu ada durinya, apa enggak nyantol? Begitu juga dengan kita, roh kita. Kalau enggak mendapatkan makanan yang sehat, di sini Pastor Sam sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Membawa jemaatnya untuk selalu menekankan firman Tuhan. Itu makanan rohanimu. Yang menjadi engkau kuat, menjadi engkau sehat. Tidak mudah diintimidasi oleh iblis. Kalau dapat makanan yang enggak sehat, mudah diintimidasi. Akhirnya mudah menyerah, mudah meninggalkan Tuhan. Kalau makanan yang enggak sehat itu apa? Menjadi racun dalam hidup kita.
Begitu juga firman yang tidak sehat, yang tidak dengan firman Tuhan yang murni. Kita akan apa? Lama-lama kita akan hancur. Dengan hamba-hamba Tuhan yang palsu. Ada kok sekarang banyak hamba-hamba Tuhan palsu. Hanya untuk mencari apa? Ketenaran. Mencari apa? Persembahan. Dia diberikan makanan yang enak-enak, yang ngandung lemak, kolesterol, untuk gemuk. Cuma nanti akhirnya disembelih sama gembalanya. Bukan disembelih yang digorok ya. Gemuk kan. Nanti akhirnya apa? Supaya memberikan persembahan untuk kepentingan hamba-hamba Tuhan itu. Tapi bersyukurlah kita ada di tempat ini. Kita ditanam di sini sama Tuhan. Kita dibentuk di sini sama Tuhan. Dan kita dirawat oleh Pastor Sam. Oleh Pastor Gary. Yang selalu peduli dengan keadaan jemaatnya di sini. Begitu juga dengan kita. Kalau kita sudah mendapatkan kasih dari Tuhan, dari gembala di sini, kita harus mengasihi orang lain. Jangan eman-eman untuk menolong orang. Jangan ditahan-tahan untuk menolong orang lain. Karena Tuhan tidak pernah menahan hatinya yang ingin menolong itu. Dia selalu langsung gerak cepat. Saya juga belajar saudara di sini. Saya makanya kalau ditegur Tuhan itu saya langsung ingat. Saya minta ampun kayak kemarin itu benar-benar Tuhan itu menegur saya. Buat saya itu sungguh keras ya. Bagaimana engkau mengasihi aku? Engkau melihat sesamamu seperti itu. Kamu mau melarikan diri. Saya masih ingat itu. Dan saya benar-benar kayak disilet gini. Saya nangis, Tuhan ampuni aku. Aku mau. Mari Bapak Ibu, kita terus belajar sama Tuhan. Untuk bisa mengerti kasih Tuhan itu dapat benar-benar memenuhi kita. Sehingga kita menjadi anak-anaknya yang tidak hanya sekedar bercakap-cakap, bahas firman, tapi enggak menjadi enggak pernah kita lakukan gitu loh firman Tuhan itu. Iman yang ada pada kita itu kita biarkan gitu loh. Enggak kita praktekkan iman itu. Bagaimana kita bisa mengasihi? Kalau hidup kita hanya suam-suam kuku. Berikan yang sepenuhnya untuk Tuhan. Karena Tuhan tahu manusia itu tidak ada yang baik. Dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi. Itu loh katanya Paulus. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Itu loh manusia. Tapi betapa besar kasihnya. Kita menjadi biji matanya. Kita berharga di matanya. Kalau kita pakai identitasnya, hidup kita juga sama. Jangan menjadi batu sandungan. Jangan jadi jadi kompor dalam keluargamu, dalam teman-temanmu. Maksudnya apa? Manas-manasi, bukannya membuat reda, membuat damai sejahtera, tapi jadi kompor. Yang apa? Yang bisa menjadi tambah rame. Kecuali kalau engkau jadi api roh kudus, enggak apa-apa. Kalau engkau api roh kudus, akan banyak orang-orang yang kena api rohmu itu. Mereka akan dengan semangat menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan. Tapi kalau api gosip, api apalagi itu
Itu yang akan memecah belah keluarga kita, memecah belah. Memang sulit saudara, kita kalau menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat. Kalau kita tidak benar-benar bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, sertakan Tuhan, apapun itu. Jangan anggap, alah gini aja. Enggak. Nah, seperti ada ya itu. Orang tuanya ngomong, berdoa, sertakan Tuhan. Oh enggak, Tuhan ada di bagasi. Itu enggak tahu itu beneran atau cuman kayak apa itu ya. Kok bagasinya aja yang utuh dan semuanya meledak. Anak Tuhan ditaruh di bagasi. Biarlah Tuhan ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Saya ini belajar saudara. Saya belajar bergantung penuh pada Tuhan. Saya belajar untuk benar-benar mengandalkan Tuhan. Sampai saya itu seperti ini. Tuhan, aku tak kerja ya Tuhan. Aku tak kerja Tuhan. Aku butuh Tuhan, aku kerja. Kalau Tuhan boleh, aku mau kerja Tuhan. Tapi ada aja itu ya, yang membuat saya tuh akhirnya enggak jadi lagi. Tuhan, kalau engkau masih mau kalau aku enggak harus bekerja Tuhan, aku serahkan. Dan aja ada loh ya. Tapi kadang-kadang itu saya tuh sampai, Tuhan, engkau kok terlalu baik ya Tuhan. Ada aja berkat gitu ya. Sekalipun mungkin kayak aja di ujung tanduk. Tapi enggak sampai telur itu sampai hancur di tanduk itu gitu. Segera ada yang menolong. Segera ada pertolongan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Andalkan Tuhan. Bersamanya engkau akan melalui, engkau akan melewati semuanya. Jangan pikiranmu condong kepada apa yang saat ini engkau pikirkan, jangan. Serahkan sama Tuhan. Bebaskan pikiranmu. Bahwa semuanya Tuhan yang menyelesaikannya. Di atas kayu salib semuanya sudah selesai. Berarti apa? Semua. Mungkin yang menghadapi sudah terikat dengan hutang-hutang. Sudah mengikatmu sehingga engkau tidak bisa keluar dari hutang-hutang itu. Percaya. Bertobat. Dan percaya bahwa Tuhan pasti melepaskan hutang-hutangmu itu. Kau tidak lagi terikat dengan hutang-hutang. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita menjadi berkat. Kita bisa Allah kita yang dimuliakan melalui kehidupan kita. Mari saudara, mungkin firman-Nya sudah sampai di sini, tetapi biarlah Roh Kudus sendiri yang terus membawa kita untuk semakin hari semakin kita ini semangat di dalam mengiring Tuhan. Karena akhir-akhir ini sudah semakin jahat. Kalau kita enggak benar-benar mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan lewat saudara. Jangan anggap enteng, jangan remehkan. Sekarang memang enggak ada apa-apa. Tapi nanti kalau waktu Tuhan itu datang, kalau kita enggak siap, apa yang kita berikan? Apa yang akan kita bersiap-siaplah, berjaga-jagalah, lakukan firman Tuhan, hidup dalam kasih, mengasihi, menolong sesama, menjadikan kita itu damai sejahtera dalam lingkungan kita. Jangan mempengkeruh. Itu hidup yang dikehendaki Tuhan. Kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itulah yang harus kita berikan kepada sesama kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.